Siapkan hati kita, betapa baiknya Tuhan. Sudah banyak yang Dia perbuat di dalam hidup kita. Angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku katakan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, katakan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan, buat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Amin. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, di saat kami ketakutan, di saat kami kelemahan, di saat kami Tuhan mulai goyah iman kami, tapi Engkau selalu menghibur kami Tuhan. Engkau selalu mengangkat kami. Terima kasih Bapa. Kalau sampai saat ini kami boleh ibadah di hadapan-Mu, itu bukan karena kegagahan dan kekuatan kami Tuhan, tapi semata-mata karena roh kasih-Mu Bapa, yang telah mengangkat kembali untuk kami bersama ibadah, memuji, meninggikan, menyanjung, memuliakan Engkau yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biar pujian ini menjadikan dupa yang harum untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyanjung-nyanjung nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk lagi. Salam. Shalom. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Ya, haleluya. Semangat ya. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Hey, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, katakan kuasa. Kita buat iblis gemetar. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan
kuasa namanya. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, hey, menara yang kuat. Oh, oh, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia saja. Kita mau bangkit dan serukan nama Yesus dengan sungguh-sungguh. Semuanya bangkit, serukan nama Yesus. Hey, hey, amin. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya, amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Hey, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus luar biasa. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Saudara, kita mau sama-sama bangkit berdiri dulu. Ya, kita mau angkat lagu ini. Refnya saja, kita mau berkata nama Yesus. Ya, punya kuasa. Tapi saudara kayaknya nama Yesus kuasa apa Parwinda ya. Tapi kita mau sama-sama sungguh-sungguh mau berkata Tuhan Yesus betul-betul punya kuasa ya. Kita angkat tangan saja, semuanya angkat tangan ya. Haleluya, haleluya ya. Yang percaya kuasanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Semuanya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus kalah. Amin, amin, amin. Lebih sungguh-sungguh lagi. Memang luar biasa. Nama Yesus di atas. Sekali lagi katakan. Nama Yesus, amin, amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Oh Tuhan, lihat kami. Kami meninggi-ninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua. Dia kalahkan segala sakit penyakitmu. Amin. Tapi lebih sungguh-sungguh lagi, sekali lagi. Sebut nama Dia luar biasa. Semuanya. Nama Yesus. Oh, oh, menara yang kuat. Dia betul-betul saudara. Nama Yesus kota benteng. Dialah benteng kita dalam hidup ini. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi saudara ya. Nama ini luar biasa. Iblis pun bergetar. Nama Yesus, menara. Dia menara yang kuat saudara. Nama Yesus kota benteng. Apapun saudara, persoalan saudara, katakan nama Yesus. Nama Yesus, Dia punya kuasa untuk menghancurkan segala persoalan saudara. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, amin, amin. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, haleluya.
haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya, silakan duduk saudara. Tuhan itu baik ya, luar biasa. Amin, amin, amin. Nama ini saudara yang menggetarkan apapun yang saudara hadapi. Sebut nama Yesus ya. Luar biasa, saya sudah lihat. Tuhan tidak melihat jumlah kita, tapi Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Mari kita berkata firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Katakan Kau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindungan. Dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Katakan ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau yang ku Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri ya. Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau berkata, firman-Mu berkata Kau besar. Semua pasti hafal ya. Amin. Maka kuat roh. Katakan tangan-Mu Tuhan ya. Saya tuntun. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu di setiap langkah ku percaya. Di setiap langkah ku dengan sayap-Mu Tuhan. Amin. Dengan sayap-Ku akan terbang tinggi. Ku akan di tengah badai hidup. Di tengah ku tak menyerah. Ku tak karena Kau kekuatan. Kau dan perlindungan bagiku. Dan perlindungan. Katakan pertolonganku Tuhan. Pertolonganku di tempat mahatku mengangkat tanganku. Aku Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Amin. Kau dan perlindungan bagiku. Bagi pertolonganku Tuhan. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Amin. Haleluya. Semua katakan Yesus Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel waktu dan tempat. Haleluya. Amin. Dan perlindungan
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa menjaga, memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, dan terlebih kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan, untuk kami tetap boleh melayani Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship, baik yang pimpin pujian maupun para pemain musik. Berkati, pakai hidupnya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dibesarkan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami terus berada pada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, karena bukan dengan kuat dan gagahnya hamba-Mu melayani, hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami, dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu saudaraku sekalian, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Oke. Saya kira semua tidak terpengaruh ya, ini menyala atau enggak. Bagi saya ini blessing in disguise. Artinya apa? Kita diwajibkan buka Alkitab, tidak baca di situ, ya. Belajar cari ayat-ayatnya di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar satu hal yang menjadi kerinduan orang banyak. Semua merindukan ini, termasuk anak-anak Tuhan. Apa itu? Berbahagia dan diberkati. Semua rindu. Semua rindu berbahagia, semua rindu diberkati. Semua rindu diberkati, semua rindu berbahagia. Tidak ada yang menolak itu, ya. Nah, sebab itu tapi kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen anak Tuhan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya. Saya tunggu sebentar dan saya akan bacakan ayat ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, kalau kita membaca ayat ini, Bapak Ibu yang kritis akan bertanya, loh di mana kata diberkati? Firman Tuhan yang kita baca tadi cuma bilang berbahagialah. Nah, Alkitab terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata blessed
blessed. Nah, blessed itu mempunyai dua pengertian. Berbahagia dan yang kedua diberkati. Dua-duanya dipakai. Haleluya. Ya, dua-duanya dipakai. Jadi tidak salah. Ya. Sebab itu kita akan belajar firman Tuhan. Haleluya. Ya. Bagaimana kita bisa jadi orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dua-duanya ini semua kepingin. Wah, dua-duanya semua kepingin. Ya, cuma masalahnya sekarang kita jangan terfokus kepada kata berkat yang cuma kita artikan sebagai duit. Salah. Ya, berkat itu bukan cuma duit. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Kita punya kekuatan, kesehatan. Itu diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita berbahagia. Umur sekian masih bisa melakukan kegiatan kayak begitu. Umur sekian masih bisa makan sembarang. Haleluya. Ya, tapi kita juga mesti jaga makanan bagi yang sudah ada usia. Nah, ini penting buat kita. Puji nama Tuhan ya, karena itu berbahagia dan diberkati bukan hanya menunjuk atau berbicara tentang orang yang banyak duitnya. Belum tentu orang yang banyak duitnya itu berbahagia. Tetapi kita anak-anak Tuhan pasti berbahagia dan pasti kita juga menerima segala berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, perhatikan ayat yang kita baca tadi. Berbahagialah, diberkatilah. Haleluya ya. Orang yang tidak berjalan dan lain selanjutnya. Ayat 2, fokusnya di sini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Ayat 1 dan 2 merupakan sebab dan akibat yang terkait sangat erat. Perhatikan, orang yang suka firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang juga jadi pelaku firman Tuhan, takkan mungkin berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak mungkin berdiri di jalan orang berdosa. Tidak mungkin duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang yang nurut firman Tuhan, taat firman Tuhan, kumpul sama orang yang menghina Tuhan, yang mencemooh Tuhan? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ya, tapi fokus kita pada pagi ini adalah ayat yang kedua. Puji nama Tuhan. Untuk menjadi orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, yang pertama, yaitu orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya itu firman Tuhan. Haleluya. Ya, kita tahu yang jadi kesukaan itu mesti dipakai terus. Mesti dipakai terus. Kesukaan kita apa? Kita harus punya kesukaan, bukan hal-hal duniawi. Sebab hal-hal duniawi tidak punya sifat yang kekal. Sebentar akan berlalu. Ya, tetapi kalau kita punya kesukaan firman Tuhan, berarti cinta firman Tuhan, kita tidak akan rugi. Mengapa? Sebab firman Tuhan punya sifat kekal. Dan orang yang cinta firman Tuhan juga mempunyai janji hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Haleluya ya. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 16 ayat 17.
Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Haleluya. Berarti apa? Punya sifat kekal. Semua ayat-ayat firman Tuhan punya sifat kekal. Berpeganglah pada yang kekal, maka kita juga akan menikmati hidup kekal di dalam kerajaan surga. Matius 24:25 mengatakan, Matius 24:25, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu, jangan berpegang kepada hal-hal yang tidak kekal. Hal-hal yang fana, yang sebentar akan lalu. Berpeganglah kepada hal-hal yang kekal. Dan kita juga akan menikmati hidup yang kekal bersama Yesus Tuhan di dalam kerajaan sorga. Ini yang pertama. Kesukaannya firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Artinya tidak bisa pisah dari firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, terkait dengan itu, yang merenungkan Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan. Haleluya. Apa sih artinya merenungkan? Merenungkan punya pengertian memikirkan dengan tenang, dengan teliti dan mendalam, serta melakukannya setelah mengerti. Haleluya. Ya, jadi merenungkan firman Tuhan itu mempelajari. Haleluya. Ya, memikirkan dengan tenang. Apa sih maksud firman Tuhan ini? Ya, kemudian dengan teliti. Jangan hanya sepintas selalu dan mendalam. Sehingga kita mengerti maksud yang sebenarnya dari ayat firman Tuhan itu. Banyak orang salah mengerti dan salah tafsir. Mengapa? Karena tidak merenungkan itu tadi. Tidak tenang, tidak teliti, dan tidak mendalam. Akibatnya kacau. Bermacam-macam tafsir yang tidak keruan timbul. Yang keluar dari konteks yang benar. Sayang. Ini loh, merenungkan. Nah, setelah merenungkan dan dapat, lakukan. Percuma kan kalau tidak dilakukan, buat apa? Nah, karena itu jadilah pelaku firman Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah firman Tuhan harus dipelajari. Banyak orang bilang gini, Om, saya ini bukan pendeta, buat apa belajar firman Tuhan? Oh, salah. Semua hal harus dipelajari. Saya mau tanya sekarang. Ada enggak yang ngomong begini? Om, saya bukan koki. Buat apa belajar masak? Ada enggak? Enggak ada. Ibu rumah tangga mesti bisa masak. Jangan kalah sama bapak-bapak. Seorang bapak-bapak pintar masak loh. Betul. Bukan koki kok. Buat apa belajar masak? Itu satu pandangan yang sangat keliru. Buat apa belajar firman, bukan pendeta kok. Salah besar. Kalau tidak mau belajar, kapan bisa mengerti? Kapan bisa mengerti? Nah, kalau tidak mengerti, apa yang mau dilakukan? Ini reasoning yang sederhana. Karena itu firman Tuhan perlu dipelajari. Dimengerti, baru dilakukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya,
Beberapa kali saya pernah sampaikan di sini bagaimana seorang prajurit kalau menghadap komandan dapat perintah, sikap sempurna kan? Komandannya kasih perintah, bla 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 bla, gitu ya. Siap, 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 gitu jawabnya kan? Ya toh. Sudah mengerti kamu? Katanya. Siap, komandan. Terus komandannya ngomong apa? Ulangi perintahku. Kalau dia tidak bisa ngulangi perintahnya, berarti dia tidak ngerti perintah yang diberikan. Berarti dia tidak bisa melakukan. Betul enggak? Lalu dia ulangi perintah komandannya. Oh, baik, bagus. Terus komandannya bilang apa? Lakukan. Dikerjakan. Kita juga sama. Kita belajar firman Tuhan supaya kita mengerti dan bisa melakukan. Haleluya. Jangan bilang aku bukan pendeta, tidak perlu belajar firman Tuhan. Itu salah besar. Salah besar. Ya, karena itu pelajari firman Tuhan. Penting. Penting. Nah, untuk belajar firman Tuhan perlu menyediakan waktu. Tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Saya ini sibuk, super sibuk. Salah. Engkau adalah tuan, bos dari waktumu. Bukan waktu itu bos kita, bukan. Kalau waktu bos kita, kita diatur sama waktu. Tapi karena kita ini bos dari waktu, kita yang ngatur waktu. Jangan mau diatur waktu, salah. Kita yang ngatur waktu. Atur yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Pasti ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Sediakan waktu. Haleluya. Dan yang kedua, pelajari dengan penuh semangat. Haleluya. Jangan loyo. Ya. Menganggap sesuatu tidak berguna. Tidak ada semangat. Firman Tuhan berguna. Sebab itu kita belajar dengan penuh semangat. Puji Tuhan. Nah ini penting untuk kehidupan kita. Kita kan kepingin bahagia. Kita kepingin diberkati. Caranya Tuhan sudah tentukan bagaimana kita bisa memperolehnya. Sebab itu lakukan, dan lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan harus belajar firman Tuhan? Kapan? Ya, kapan? Haleluya. Setiap waktu tadi yang ditunjukkan dengan perkataan siang dan malam. Itu setiap waktu. Setiap ada kesempatan. Gunakan. Disiplin. Memakai waktu kita. Puji nama Tuhan. Lakukan itu. Semua yang kita pelajari dari firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kita pelajari tidak akan pernah sia-sia. Termasuk pengalaman kita. Itu satu pelajaran yang sangat berharga. Tak pernah sia-sia. Satu contoh sederhana yang baru saya baca. Seorang ibu diantar suaminya pergi ke ATM sebuah bank. Suaminya parkir mobil, istrinya masuk. Nah, pada waktu dia berada di depan mesin ATM itu ada dua orang pria ngajak ngomong ibu ini. Suaminya masuk, diam-diam. Dia dengerin aja. Ternyata dua orang ini bilang begini, Bu, maaf, ini saya ada trouble, kesulitan untuk transfer uang. Saya mau transfer uang 3 juta. Minta tolong ibu transfer, saya bayar cash kontan sama ibu ini. Nah ibu ini diam, suaminya dari belakang,
Tidak. Wah, gitu. Siapa bapak ini? Jangan ikut campur. Saya suaminya. Kenapa bapak tidak mau menolong? Apa bapak tidak percaya saya? Saya memang tidak percaya. Kenal aja belum. Wah, kalau kamu maksa, saya akan teriak. Biar kamu dikeroyok sama orang nanti. Pergi orangnya. Dari mana dia bisa tahu sih? Pengalaman, pelajaran yang baik. Belajar itu tidak pernah sia-sia. Ayo terus belajar. Jangan malas belajar. Apalagi belajar firman Tuhan. Pasti berguna. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu firman Tuhan, memang bermanfaat. Memang bermanfaat, berguna, menguntungkan. Haleluya. Bahasa Inggris menggunakan kata profitable, menguntungkan. Haleluya. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paling sedikit ada 4 manfaat, keuntungan dari belajar firman Tuhan. Kalau menguntungkan, bermanfaat untuk apa? Tidak mau belajar, salah besar. Sebab itu ayo saya anjurkan banyak belajar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kita belajar dan kita bisa tangkap artinya, senangnya bukan main. Praktekkan, lakukan. Telat om, saya udah tua gini kok. Tidak ada yang terlambat. Saya baru ngikuti doa dan persekutuan di Alpha Omega Church, Darmo Permai Utara. Ya, di situ hamba Tuhan yang memberikan sharing, dia berkata, belajar itu tidak ditentukan oleh usia. Kapanpun kita bisa belajar. Benar, tidak salah. Benar, tidak salah. Haleluya. Sebab itu ayo mulailah belajar firman Tuhan. Pasti bermanfaat. Haleluya. Firman Tuhan loh yang ngomong. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini beberapa manfaat. Tapi kita akan melihat sisi lain dari keuntungan atau manfaat kegunaan dari kita belajar firman Tuhan sampai kita mengerti. Haleluya. Ya, yang jelas adalah firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Selalu memberitahukan kepada kita. Selalu menjelaskan, menggambarkan kepada kita tentang sesuatu. Itu manfaatnya, itu gunanya. Pagi ini kita akan belajar tentang 3 hal saja. Apa manfaat belajar firman Tuhan? Sebab firman Tuhan mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita, menggambarkan, menjelaskan kepada kita tentang ada 3 hal. Yang pertama, kita punya dalam tanda kutip musuh. Dalam tanda kutip. Siapa itu musuh? Kalau musuh saya itu orang yang kurang ajar itu. Yang menipu saya. Kalau saya musuh saya adalah orang yang mengkhianati saya. Menjegal saya. Ya, dan lain sebagainya. Apa betul? Apa betul? Firman Tuhan tidak bilang itu. Haleluya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita.
Kita memang punya musuh yang harus diperangi, yang harus kita lawan, dan kita pasti menang. Ini janji Tuhan. Haleluya. Ya, kita baca dulu Ulangan pasal 2 ayat 24. Ulangan pasal 2 ayat 24. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku Tuhan menyerahkan Sihon, Raja Hesbon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Ini musuhnya orang Israel. Haleluya. Harus diperangi. Dan Tuhan berjanji apa? Aku serahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maju, duduki negerinya. Lihat, ada janji Tuhan. Meskipun ada musuh yang menghadang kita, tapi ada janji Tuhan buat kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, pegang janjinya. Tapi Tuhan bilang lawan. Lawan, perangi, lawan. Tidak boleh tinggal diam. Puji nama Tuhan. Nah, siapakah musuh kita? Haleluya. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, musuhmu iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita jelas, firman Tuhan katakan, iblis. Iblis, bukan orang. Haleluya. Tapi iblis bisa mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang jahat. Bisa. Itu iblis. Pernah baca berita bagaimana seorang bapak membunuh istrinya dan anak-anaknya? Kok bisa? Dari mana? Ya, ada yang bilang karena lagi nuntut ilmu. Nah, itu ilmu apa? Dari mana itu pengaruhnya? Kuasa iblis. Ada. Suami tega membunuh istri dan anak-anaknya. Saya tidak bisa pikir ini. Luar biasa. Nah ini, awas, iblis musuh kita. Harus kita perangi. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Janji Tuhan yang menyertai kita. Lawan, perangi, kamu pasti menang. Haleluya. Ya, Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Ya, jelas saudaraku. Haleluya. Ada roh-roh jahat yang kuasa-kuasa dan kuasa-kuasa kegelapan yang harus kita lawan. Perhatikan, kita tidak pernah sendirian, tetapi Yesus Tuhan menyertai kita sesuai dengan janjinya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Pegangan. Bersama Yesus kita takkan pernah jadi pecundang. Bersama Yesus kita adalah pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kemudian saudaraku kita melihat yang kedua, firman Tuhan perlu dipelajari sebab mengingatkan kita
menunjukkan kepada kita, menjelaskan, memberitahukan kepada kita, menggambarkan kepada kita tentang yang pertama tadi, bahwa kita ini punya musuh, iblis, yang harus kita perangi, yang kita pasti menang. Yang kedua, bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki janji Tuhan. Supaya kita ingat Tuhan janji sama kita tentang sesuatu. Ingat. Dan yang berikutnya terkait dengan ini adalah haleluya, mengingatkan kita bahwa perlu kita ini taat akan segala perintah dan firman Tuhan. Ya, itu kegunaannya. Diingatkan kita ini. Kamu punya janji Tuhan loh. Kamu punya janji Tuhan loh. Nah, kita juga diingatkan, tetapi kamu harus taat semua perintah Tuhan. Tidak boleh ada yang dilewati. Diingatkan. Sebab apa? Janji Tuhan dan perintah Tuhan buat kita itu jalan sinkron bersama. Banyak orang cuma mau terima janji Tuhan, tapi melakukan perintah Tuhan tidak mau. Benar apa salah? Salah. Ya, mau janji Tuhan tapi menolak perintah Tuhan. Mana bisa? Jalan sama-sama. Kalau mau janji Tuhan, taati semua perintah dan firman Tuhan. Maka janji Tuhan pasti digenapkan di dalam kehidupan kita. Ulangan 4 ayat 23 mengatakan demikian. Ulangan 4 ayat 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Jangan lupa janji Tuhan yang telah diikat dengan kamu. Kamu ini lupa janji Tuhan karena kamu bikin patung. Salah, keliru besar. Jangan, tidak boleh dilakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, janji Tuhan sinkron berjalan dengan perintah Tuhan. Tidak terpisahkan. Mau terima janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan, terima janji Tuhan. Simple, sederhana, tidak sulit ya. Haleluya. Jangan dibuat sulit, buat gampang aja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, perhatikan. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Aku simpan janjimu dalam hati. Untuk apa? Untuk aku ingat selalu. Untuk selalu aku ingat. Tak simpan janji Tuhan. Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Orang yang melupakan janji Tuhan, seperti ayat ulangan yang kita baca tadi, lalu buat patung-patung berhala, itu kekejian di hadapan Tuhan. Kita tidak. Ya, kita selalu mau ingat janji Tuhan supaya kita tidak melakukan dosa. Janji itu kita simpan di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lakukan dengan setia semua perintah Tuhan, jelasin. Ya, lakukan dengan setia semua perintah Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah
kamu jalani. Semua jalan yang Tuhan perintahkan kepadamu harus kamu jalani. Perintah Tuhan ya. Terus disusul janji Tuhan. Perhatikan. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini janji. Perintah diikuti janji. Jalan sama-sama. Ya, nah karena itu kita sekarang tidak usah ragu melakukan perintah Tuhan. Saya punya kesaksian yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Saya punya seorang teman baik akrab sekali. Seperti saudara sudah almarhum, sudah meninggal cukup lama beberapa tahun yang lalu. Karena teman baik, kita pernah omong-omong. Ya, pada omong-omong itu saya menyinggung tentang persepuluhan. Saya bilang, kamu sudah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan atau bagaimana? Saya tanya gitu. Sambil tersenyum dia ngomong apa? Tuhan kan tahu saya masih butuh. Berarti apa? Dia tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ini sederhana. Ini sederhana. Haleluya. Ini perintah. Perintah. Haleluya. Banyak orang yang ngomong persepuluhan itu perjanjian lama. Saya tidak akan singgung itu. Perjanjian baru pun ada. Mungkin pada kesempatan yang akan datang boleh dipelajari, tapi itu semacam pendalaman Alkitab. PA. Ada. Jadi persepuluhan itu kewajiban kita. Jangan seperti teman saya ini. Wah, saya bilang kamu keliru. Keliru. Saya masih butuh, Tuhan kan tahu. Wah, enak banget. Enak banget. Ya. Salah kamu. Milik Tuhan kamu ambil. Firman Tuhan tegas mengatakan, kamu mencuri dari Tuhan. Keras loh ini firman Tuhan. Tapi ini firman Tuhan. Taati perintahnya. Janjinya jadi milik kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, bagian yang ketiga. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Bahwa ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa kewajiban itu? Apa kewajiban itu? Haleluya. Kewajiban untuk memperhatikan keadaan diri sendiri. Kewajiban untuk memperhatikan keadaan diri sendiri. Firman Tuhan tidak mengajar kita tentang supaya kita menjadi orang yang egois. Tidak. Perhatikan. Hagai pasal 1 ayat 5 dan 7. Disebutkan sampai 2 kali. Hagai pasal 1 ayat 5 dan 7. Oleh sebab itu, ayat 5. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Persis sama. Perhatikanlah keadaanmu. Dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan consider your ways. Perhatikan jalanmu. Artinya apa? Perhatikan keadaanmu, artinya perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan sakarpe dewe. Keliru. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan jalan hidupmu. Harus nurut firman Tuhan. Diingatkan sama firman Tuhan. Nah kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan gimana? Mau hidup nurut firman Tuhan. Pasti sakarpe dewe. Salah besar. Haleluya. Perhatikan keadaanmu. Dirimu.
jalan hidupmu, kelakuanmu, tingkah lakumu, tutur katamu. Perhatikan. Ini yang dimaksudkan oleh Hagai. Jangan sembrono. Haleluya. Ya, perhatikan. Bagaimana kita bisa mengajar orang lain kalau kita sendiri tidak melakukannya? Omong kosong. Omong kosong. Ya, seorang bapak pernah ngomong sama anaknya, Nyo, gak sopan itu, kaki naik di atas meja. Betul gak? Satu ketika bapaknya ini lupa, lagi santai, kakinya naik di atas meja. Terus anaknya, loh papa, gak sopan. Ya toh, kalau kita mengajar orang, kita harus bisa melakukannya dalam hidup. Perhatikan keadaanmu, jalan hidupmu. Apa yang kamu lakukan, kamu perbuat, perkataan, sikap, tingkah laku. Perhatikan. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, ini nih, saya lalu teringat apa yang saya dapat, berkat yang saya peroleh waktu saya mengikuti doa dan persekutuan di Alpha Omega Church, Darmo Permai. Seorang hamba Tuhan dia menyampaikan begini. Haleluya. Kita harus memperhatikan penampilan kita. Appearance. Perhatikan. Tetapi jangan lupakan penampilan harus didukung, disokong dengan inner health. Kesehatan organ-organ tubuhmu yang di dalam. Penampilan itu didukung oleh itu. Kesehatan organ-organ tubuhmu yang di dalam. Jantungmu ya apa, paru-parumu ya apa, ginjalmu ya apa. Itu mendukung appearance-mu, penampilanmu. Your inner health. Saya bilang yes, benar sekali. Bagaimana kita bisa mau tampil prima kalau di dalam ini tidak baik. Karena itu harus diperhatikan bagaimana hidup kita. Ya kan? Bagaimana kita hidup tidak sembrono. Orang yang sudah tua, ya mungkin umur 60 ke atas, harus perhatikan cara makan dan apa yang dimakan. Haleluya. Jangan sembarangan, sembrono sakarepe dhewe ndak. Kemarin pada waktu penutupan di doa dan persekutuan di AUC Darmo Permai, diumumkan hari ini makanan istimewa. Ada babi guling, ada kambing guling. Saya pikir gini, nek wong tuwek makan babi guling, ambil kambing guling, nanti dia sendiri yang akan guling-guling. Gawat, ya kan? Saya ikut masuk ke dalam. Om, babi guling apa kambing guling? Enggak, saya mau tanya, ada ayam enggak? Ada om, sate ayam. Yes, aku mau sate ayam. Ada sate babi, sate kambing ada. Tapi saya minta sate ayam. Wis tuwek rek, wis kata tuwek dah. Iya, wis tuwek. Jadi mesti ngerti. Itu loh, perhatikan keadaanmu, jalan hidupmu itu kayak gitu. Supaya apa? Penampilan kita yang disokong oleh kesehatan organ-organ tubuh kita di dalam. Haleluya. Prima menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah sebab itu kita tidak diajar untuk egois, tidak. Tapi kita diajar supaya kita punya jalan hidup, the way of life ini sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan kalau sesuai dengan firman Tuhan, apa jadinya? Apa jadinya? Saya bacakan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman.
Dengan apa kita bisa jaga kelakuan kita bersih dalam tanda kutip? Benar, kudus. Gimana? Haleluya. Kalau kita hidup nurut firman Tuhan. Ini loh. Jadi belajar firman Tuhan itu tidak rugi. Sungguh sangat menguntungkan. Kita punya hidup yang bersih di hadapan Tuhan. Dan karena hidup kita bersih, kita disenangi sama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkenan dengan kita. Karena kita bisa memperkenankan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah sebab itu Mazmur 119 ayat 105 mengatakan. 119:105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan itu berjalan di dalam terang. Hidupnya terang. Sebab itu mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus ngomong apa? Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan Bapakmu di sorga dipermuliakan. Kita anak-anak terang. Kita berjalan dalam terang. Haleluya. Perhatikan keadaanmu. Kita berjalan di dalam terang. Puji nama Tuhan. Nah sebab itu tidak heran. Kalau kita punya kehidupan seperti ini. Maka kita akan memiliki atau menjadi orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Milikilah kehidupan seperti ini. Dan pasti kita akan jadi orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi dambaan kita, pasti terwujud di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat sebuah pujian. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Orang yang cinta Tuhan adalah orang yang berbahagia dan diberkati. Sebab apa? Sebab Tuhan cinta dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Haleluya. Hati-Mu. Aku mengasihi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku mengasihi. Pelayan perjamuan kudus dimohon mengambil tempat di depan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Ku renungkan siang, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Yes Lord, kalau kami mengasihi Engkau, Engkau lebih mengasihi kami. Kami pasti berbahagia dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami yakin firman-Mu sudah menyucikan kami semua, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Dan kami yakin persekutuan ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini lagi. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan yang ku pegang perintah dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, yes. Haleluya. Oh, yes Lord. Kalau semua sudah dibagi, sama-sama kita bagi berdiri. Hatimu. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat berkat Tuhan yang limpah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita pegang roti di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Silakan.
Iya, kita pegang cawan di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik. Oh haleluya. Yes Lord. We thank you Lord. Oh haleluya. Haleluya. Purana Mosea, Kirana Masaya Kose, Purana Masaya. Jesus Lord, we thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kirana Masaya Kose, Purana Masaya Kose. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Sudah mengangkat segala kelemahan tubuh kami. Haleluya. Dan sudah memberikan kami kemenangan atas segala masalah dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh terus berbakti dan melayani Tuhan Yesus sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Betapa luar biasanya firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita sebagai pelaku-pelaku iman. Mewakili Bapak Ibu Gembala dan sidang jemaat semua, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Pendeta Daniel yang sudah melayani kita semua. Tuhan berkati Pak Daniel, panjang umur, sehat selalu. Mari kita siapkan persembahan untuk Tuhan. Biar bumi akan berlalu, bulan tak percaya lagi, langit tak bergoncang, tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala,
biar bumi. Mari yang sudah memberi, kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Oh, janji firman Tuhan luar biasa. Amin. Bersinar, tetapi Tuhan Yesusku. Tetapi selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Daniel. Haleluya. Firman-Nya pasti akan digenapi. Amin. Sialalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta saya. Sialalalalala, oh yes. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Kita adalah orang yang berbahagia dan diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima firman-Mu yang pagi ini sudah menegur kami. Yang pagi ini sudah menasihati kami. Yang pagi ini sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada kami. Sungguh kami bersyukur. Kami simpan semuanya di dalam hati kami. Untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan dan pedoman. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Nama-Mu dibesarkan. Nama-Mu dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan. Hari-hari ibadah selanjutnya. Di gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati. Haleluya, haleluya. Mungkin ada yang sakit, ada yang lemah badan. Kami yakin Tuhan Kau sudah jamah dan memberi kekuatan. Haleluya. Segenap pelayan Tuhan di tempat ini, termasuk Ibu Gembala, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal, budi, pimpinan dan tuntunan untuk dapat melaksanakan semua tugas yang Tuhan berikan. Haleluya, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Kembali ke rumah kami masing-masing. Haleluya. Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat, sejahtera. Tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya. Pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa. Kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang diberkati semua katakan. Amin.